Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Dwi Rizkianto dengan NIM D104120114. Saya dari jurusan Informatika Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi pengembangan sistem. Adapun subbab yang akan saya sampaikan pada kali ini yaitu analisis dan perancangan sistem serta metodologi pengembangan sistem. 1. Analisis dan perancangan sistem. Analisis sistem didefinisikan sebagai bagaimana memahami dan menspesifikasi dengan detail apa yang harus dilakukan oleh sistem. Sementara sistem desain diartikan sebagai menjelaskan dengan detail bagaimana bagian-bagian dari sistem informasi diimplementasikan. Dengan demikian, analisis dan desain sistem informasi atau ANSI bisa didefinisikan sebagai proses organisasional kompleks di mana sistem informasi berbasis komputer diimplementasikan. Ada beberapa alasan spesifik mengapa urutan tahapan-tahapan dalam ANSI menjadi sangat penting. Pertama, kesuksesan suatu sistem informasi tergantung pada analisis dan perancangan yang baik. Kedua, metode ANSI merupakan metode yang cukup lama dipakai untuk membangun perangkat lunak konvensional. Ketiga, ANSI menawarkan profesi baru sebagai seorang analis. 2. Metodologi pengembangan sistem. A. Identifikasi dan seleksi proyek. Merupakan langkah pertama dalam SDLC, meliputi mengidentifikasi proyek-proyek yang potensial. Potensi dari proyek dimaksud adalah seberapa besar keuntungan yang bisa diperoleh. Durasi waktu yang tersedia apakah cukup untuk menyelesaikan proyek dan apakah sumber daya yang dimiliki mampu untuk menyelesaikan proyek. Melakukan klasifikasi dan meranking proyek. Perlu dibuat klasifikasi dan ranking proyek dari proyek paling layak untuk dikerjakan sampai proyek dirasa tidak menguntungkan jika dikerjakan. 2. Masih dengan metodologi pengembangan sistem, merupakan langkah pertama dalam SDLC meliputi memilih proyek untuk dikembangkan. Jika klasifikasi dan ranking telah ditetapkan, maka selanjutnya adalah menentukan proyek yang harus dikerjakan. B. Inisiasi dan perencanaan proyek. Pada tahapan ini, proyek SI yang potensial dijelaskan dan argumentasi untuk melanjutkan proyek dikemukakan. Rencana kerja yang matang juga disusun untuk menjalankan tahapan-tahapan lainnya. Pada tahap ini ditentukan secara detail rencana kerja yang harus dikerjakan. Durasi yang diperlukan masing-masing tahap, sumber daya manusia, perangkat lunak, perangkat keras, maupun finansial diestimasi. Biasanya, hal-hal tadi dituangkan dalam jadwal pelaksanaan proyek. Pembuatan perencanaan ini bukan langkah mudah, karena untuk mengestimasi beban kerja dan durasi dari masing-masing tahap, dibutuhkan pengalaman yang cukup banyak. C. Tahapan analisis. Fase ketiga dalam SDLC adalah tahapan analisis. Tahapan analisis adalah tahapan di mana sistem yang sedang berjalan dipelajari dan sistem pengganti diusulkan. Dalam tahapan ini, dideskripsikan sistem yang sedang berjalan, masalah dan kesempatan didefinisikan, dan rekomendasi umum untuk bagaimana memperbaiki, meningkatkan, atau mengganti sistem yang sedang berjalan diusulkan. Tujuan utama dari fase analisis adalah untuk memahami dan mendokumentasi kebutuhan bisnis atau business need dan persyaratan proses dari sistem baru. D. Tahapan desain. Pertama, desain logis. Semua fitur-fitur fungsional dari sistem dipilih dari tahapan analisis, dideskripsikan terpisah dari platform komputer yang nanti digunakan. Yang kedua, desain fisik. Pada bagian ini, spesifikasi logis diubah ke dalam detail teknologi di mana pemrograman dan pengembangan sistem bisa diselesaikan. Pada tahap inilah aktivitas coding dilakukan. E. Implementasi. Pertama yaitu testing, yaitu menguji hasil kode program yang telah dihasilkan dari tahapan desain fisik. Tujuan pengujian ada dua. Dari sisi pengembang sistem, harus dijamin kode program yang dibuat bebas dari kesalahan sintaks. Dari sisi pengguna, program yang dihasilkan harus mampu menyelesaikan masalah yang ada pada klien dan harus mudah dijalankan dan dipahami oleh pengguna akhir. Yang kedua yaitu instalasi. Setelah program lulus uji coba, maka perangkat lunak dan perangkat keras akan diinstal pada organisasi atau perusahaan klien dan secara resmi mulai digunakan untuk menggantikan sistem yang lama. F. Pemeliharaan. Langkah terakhir dari SDLC di mana pada tahapan ini, sistem secara sistematis diperbaiki dan ditingkatkan. Hasil dari tahapan ini adalah versi baru dari perangkat lunak yang telah dibuat. Perbaikan yang dilakukan tingkatnya bisa sangat variatif, mulai dari memperbaiki program yang crash, hingga berfungsi kembali sampai pada penambahan modul-modul program yang baru sebagai jawaban atas perubahan kebutuhan pengguna. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.